Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi Frandi di YouTube Mastery 1.0. Oke, kita sudah sampai di video ke-37. Di video kali ini saya akan membahas tentang ownership program. Apa itu ownership program? Mari kita bahas video berikut ini. Oke, ownership program. Jadi apa itu ownership program? Ownership program itu adalah program kepemilikan yang diberikan kepada perusahaan, kepada anggota tim yang memiliki engagement dan performa yang baik dalam periode waktu tertentu. Jadi tim yang masuk dalam ownership program ini nggak semuanya adalah tim-tim pilihan yang kita lihat performanya selama bekerja dalam waktu tertentu, misalkan dalam waktu 1 tahun atau per semester, misalkan memiliki performa yang bagus, sehingga dia akan kita masukkan dalam ownership program. Jadi tim yang masuk dalam ownership program ini memiliki hak bagi hasil sekian persen dari hasil total pendapatan sebuah channel yang dikelolanya. Jadi tujuannya apa sih? Tujuan ownership program itu apa? Jadi salah satu ciri khas milenial itu adalah mereka rata-rata ingin mempunyai usaha sendiri. Jadi saya pernah melakukan survei kepada tim saya dan hasilnya adalah 80% mereka pengen memiliki usaha sendiri gitu ya. Oleh karena itu kita harus membuat strategi nih bagaimana agar mereka tidak perlu capek-capek ya, kemudian membuat usaha sendiri, tapi dalam bekerja mereka juga bisa menjadi owner, bisa menjadi pemilik dari perusahaan kita gitu ya. Jadi kita buatkan program yang namanya ownership program. Nanti program ini berjenjang, berlevel, nggak langsung ujuk-ujuk mereka mendapatkan saham sekian persen, enggak, tapi ada levelnya, level 1, level 2, dan level 3. Tujuannya adalah yang pertama adalah untuk kaderisasi organisasi. Jadi kalau teman-teman masih sendiri kemudian nambah tim dan segala macam, itu tujuannya adalah untuk kaderisasi organisasi. Jadi teman-teman nggak mungkin mengelola channel ini terus-menerus sendirian. Teman-teman butuh orang-orang yang juga bisa dia mempunyai secara kapasitas, secara leadership juga bagus, sehingga ini adalah program untuk mencetak kader-kader yang akan memimpin perusahaan nantinya. Yang kedua adalah meningkatkan performa tim, karena mereka ada bagi hasilnya ya, jadi mereka akan semakin bersemangat gitu ya. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan base team, jadi orang-orang yang bagus, orang-orang yang engage-nya bagus ke perusahaan, jangan sampai kita sia-siakan, mereka juga harus kita berikan apresiasi, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan yang keempat adalah sebenarnya tujuannya juga untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Karena tadi keberlangsungan tim kalau kita di dalam tim itu kita pinter sendiri itu akan bermasalah. Maka di sini di ownership program nanti tidak hanya mereka masuk tim inti atau tim elit gitu, tapi mereka juga nanti ada proses-proses transfer knowledge dari kita, dan mereka juga mengembangkannya. Akhirnya ini nanti akan jadi orang-orang ini nanti yang akan memimpin perusahaan, orang-orang ini nanti akan menjalankan perusahaan di masa depan. Maka kita berpikir jauh ke depan, maka ownership program ini kalau di saya menjadi salah satu kuncinya. Nah, kalau di saya seperti ini ya, saya buat ownership program itu berjenjang. Ada yang ownership program 1.0, level 1, 2, 3. Kalau ownership program 1.0 ini hanya bagi hasil project. Bagi hasil project. Jadi misalkan channel ini gitu ya, channel ini menghasilkan ini, projectnya hanya YouTube AdSense misalkan. Nah, dia dapat hanya dari YouTube AdSense seperti itu. Nanti di 1.0 ini kita godok lagi orang-orangnya, siapa saja yang ketika dia memenuhi syaratnya, ketika dia engagementnya bagus, loyalitasnya bagus, performanya juga bagus, maka dia bisa naik di level kedua, ownership program 2.0. Dia mendapatkan jabatan. Nah, tim kita tadi kan awalnya semuanya staff ya posisinya. Nah, di posisi di 2.0 ini juga berpengaruh terhadap kondisi struktur organisasi kita gitu. Kalau struktur organisasi kita memang masih belum memungkinkan adanya seorang manajer, maka ya nggak perlu diadakan gitu ya. Jadi ini. Tapi kalau sudah membesar, otomatis penghuni ownership program 1.0 ketika stafnya di bawahnya sudah banyak, maka kita bisa berikan mereka jabatan.
Kalau di ownership program namanya masih tim gitu ya, tim elit, apa terserah namanya, ngasih nama teman-teman apa. Kalau di saya namanya Fantastic Four karena orangnya ada 4 gitu ya, Fantastic Four atau tim elit atau apalah, terserah memberikan namanya gitu ya. Jadi itu terus nanti kalau mereka kita evaluasi performanya semakin bagus, mereka akan menduduki ownership program level 2. Mereka kita kasih jabatan juga, misalkan jabatannya manajer gitu ya. Otomatis ada peningkatan gaji mereka dan juga tetap bagi hasil, ada bagi hasilnya juga, ada bagi hasil. Dan level ketiga adalah ownership program 3.0, mereka dapat jabatan dan juga bagi hasil saham gitu. Ini masih step saya belum sampai sini ya, tapi ini sudah saya buat alurnya nanti akan seperti itu. Jadi orang-orang yang performanya bagus, loyalitasnya tinggi, engagementnya tinggi, mereka otomatis kita juga kasih kepemilikan saham dari perusahaan kita. Oke, mungkin itu sharing saya tentang ownership program. Jadi ini salah satu program cara saya untuk mengelola tim, untuk melejitkan channel, dan untuk keberlangsungan perusahaan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup Facebook di thread yang sesuai. Sampai jumpa di video berikutnya. YouTube Mas Tri 1.0 bukan YouTuber biasa.